ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wala quwwata illa billah. Langsung saja ya teman-teman, karena ini sudah malam. Jadi kita langsung lanjut pada kajian kita. Hadis yang ke-11. Alhamdulillah kita sudah masuk pada hadis yang ke-11. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi daraini amin. Al-hadithul hadi asyar, hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Muhammad. Jadi beliau ini mendapat julukan, dipanggil oleh Nabi dengan Abi Muhammad. Dan disebutkan juga di sini julukan beliau adalah Waraihanatihi. Jadi cucu Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Hasan ini kita mengenali sedikit ya sejarah biografi singkat beliau, di mana memang beliau ini salah satu cucu Nabi Muhammad yang paling Nabi cintai. Sebagaimana dalam hadis Sahihul Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah kata salah seorang ulama dalam sebuah hadis disebutkan dari Al-Bara, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadi'an Al-Hasan. Aku melihat Nabi Muhammad itu meletakkan Sayyidina Hasan ala atiqihi, di atas pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan Nabi Muhammad ini bersabda, kata Nabi, Allahumma inni uhibbu, ya Allah sesungguhnya aku mencintai Hasan. Fa ahibbahu, maka ya Allah cintailah Sayyidina Hasan. Jadi Nabi Muhammad, beliau menampakkan cinta beliau kepada cucunya ini secara terang-terangan. Dan disebutkan dalam hadis yang lain juga, ya, man ahabbani, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mencintai saya, falyuhibbahu, maka cintailah Hasan. Ya, wal ya'lam asyahid al-ghaib, maka hendaknya yang menyaksikan, wahai sahabat-sahabat sekalian, untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah sesungguhnya aku mencintainya, wa uhibbu man yuhibbuhu, dan aku mencintai orang yang mencintai Sayyidina Hasan. Fa ahibba man yuhibbuhu, maka ya Allah cintailah orang yang mencintai Sayyidina Hasan. Jadi di hadis yang ke-11 ini, ya, supaya berkah kita membaca kitab ini, maka hendaknya kita mengenal dulu biografi singkat daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Jadi inti daripada yang saya sampaikan tadi adalah, kalau kita mencintai Sayyidina Hasan, maka kita mendapat doa Nabi. Apa kata Nabi? Wa uhibbu man yuhibbuhu, aku mencintai orang yang mencintai Sayyidina Hasan. Jadi kalau ada orang yang benci dengan Sayyidina Hasan, yang tidak suka dengan cucu Nabi Muhammad tersebut, baik beliau dan keturunan-keturunannya dari Sayyidina Hasan dan Husain, maka orang tersebut tidak dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan juga di antara biografi beliau ini memiliki 15 anak laki-laki dan 8 perempuan. Dan tragisnya, Sayyidina Hasan ini meninggal diracuni oleh istrinya. Disebutkan di dalam kitab ini, ya, di dalam kitab Al-Jawahirul Ulu'iyah halaman ke 116 disebutkan beliau dibunuh oleh istrinya, diracuni karena dijanjikan oleh Yazid bin Muawiyah. Kita tahu sendiri ya daripada sejarah beliau ini, ada 2 perang yang terjadi, perang antara sahabat. Tapi kita tidak boleh menghina sahabat karena mereka itu ijtihad. Sebutkan di dalam Sahih Busubat, ya,
kita ini tidak boleh mengomentari sahabat. Anhul ijtihadi tuthbitu. Kita menganggap apa yang dilakukan sahabat yang berperang itu, ya, sahabat dengan sahabat berperang, kita menganggap mereka itu ijtihad. Tapi pada intinya mereka diadu domba oleh Abdullah bin Salul. Abdullah bin, coba di sini ini, munafikin. Intinya beliau ini diadu domba, ya, oleh munafikin. Jadi peperangan yang terjadi, yang pertama ada perang Jamal antara Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Aisyah. Kemudian dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Ya, kemudian ada lagi perang berikutnya antara Sayyidina Ali yang waktu itu menjadi khalifah di Irak dengan, ya, gubernur Syam yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi peperangan antara sahabat-sahabat, dan peperangan Sayyidina Ali dan Muawiyah secara fisik dimenangkan oleh Sayyidina Ali, tapi secara diplomatis itu dimenangkan oleh Muawiyah. Nah, sahabat dengan sahabat berperang, dan ini semuanya sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan oleh Nabi itu wahyu dari Allah. Nabi bahkan pernah mengatakan, ya, dalam doanya, inna ibni hada sayyidun. Kata Nabi Muhammad, ya, Nabi bersabda dengan sabda ini kronologi ceritanya ketika Nabi sedang sujud. Ya, Nabi sedang sujud, lalu kemudian datang cucu Nabi yang bernama Sayyidina Hasan. Beliau duduk di pundak Nabi ketika Nabi sedang sujud. Ketika Nabi akan duduk antara dua sujud, Sayyidina Hasan itu dipindah di pangkuan Nabi. Lalu kemudian selesai sholat, Nabi Muhammad bersabda, ya, menoleh kanan kiri di atas mimbar. Nabi mengatakan, inna ibni hada sayyidun. Sesungguhnya anakku ini, cucuku ini, Sayyidina Hasan adalah sayyidun, pemimpin, akan menjadi seorang pemimpin. Wa la'anallah an yufliha bihi. Semoga Allah, ya, menjadikan dia ini orang yang dapat mendamaikan baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin, rawahul Bukhari. Kata Nabi Muhammad, yang mana akan ada dua permusuhan, ya, dua kelompok yang besar di dalam Islam, akan ada permusuhan, dan yang mendamaikannya, kata Nabi, adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Ini sudah diprediksi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau ini termasuk orang yang sangat dermawan, ya. Kita ceritakan sedikit saja. Beliau orang yang dermawan. Bahkan pernah beliau melewati seseorang, lalu beliau mendengar orang tersebut sedang berdoa, minta 10.000 dinar kepada Allah. Ya Allah, tolong berikan saya uang yang sangat banyak, 10.000 dinar. Maka setelah orang tersebut pergi, Sayyidina Hasan ini mengutus seseorang untuk memberinya uang 10.000 dinar. Bayangkan, ini, jadi beliau ini mengeluarkan uang 2 kali. Yang pertama yang tadi. Yang kedua, beliau pernah bersama adiknya Sayyidina Husain melewati seseorang ibu-ibu yang sudah tua renta. Ya, di mana ibu-ibu itu diceritakan ketika beliau lewat, ibu-ibu itu minta beliau mampir, lalu disuguhkan syatan. Syatan itu kambing. Akhirnya disembelih kambing, disuguhkan kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi suami dari ibu-ibu yang tua ini, suaminya tidak terima. Suaminya ini marah kepada istrinya, kenapa engkau potongkan kambing untuk mereka berdua? Mendengar, ya, bahwasanya suaminya ini tidak senang, maka beliau membalas dengan yang lebih besar. Disebutkan beliau, ya, memberi orang tersebut dalam kitab ini 1.000 kambing. Bayangkan, 1.000 kambing dan 1.000 dinar. Dan Sayyidina Husain kadzalik, begitu juga. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain memberi 1.000 kambing dan 1.000 dinar
untuk membalas kebaikan ibu-ibu tersebut. Ini diantara akhlak beliau yang diajarkan tentunya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan pada hadisnya. Ya. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah. Sibti itu artinya cucu. Wa raihanatihi artinya kesayangan dan buah hati Nabi Muhammad ya radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau bersabda. Jadi Sayyidina Hasan, perlu teman-teman ketahui, beliau meriwayatkan 13 hadis saja. Jadi beliau hanya meriwayatkan 13 hadis saja. Jadi tidak banyak. Dan beliau wafatnya ya kurang lebih pada tahun 50 Hijriah beliau meninggal. Jadi Sayyidina Ali wafat 40 Hijriah. Kemudian ya beliau diangkat menjadi pemimpin ketika itu. Lalu tidak lama setelah itu beliau meninggal diracuni. Karena istrinya dijanjikan oleh Yazid bin Muawiyah untuk dinikahi. Jadi kata Yazid bin Muawiyah, kalau engkau ingin menikah denganku, bunuhlah suamimu Hasan. Bayangkan. Jadi istrinya beliau termakan omongan tersebut dan diberi imbalan karena sudah membunuhnya. Setelah dibunuh berhasil, ya istrinya Sayyidina Hasan mendatangi Yazid bin Muawiyah. Ternyata tidak jadi, ternyata bohong. Alasannya ditawarkan untuk dinikahi, ternyata tidak jadi, hanya diberi imbalan uang saja. Jadi beliau syahid dibunuh oleh istrinya. Mudah-mudahan teman-teman yang laki-laki mendapatkan istri yang solehah dan teman-teman yang akhwat mendapatkan suami yang soleh. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menghafal sabda Nabi Muhammad yang berbunyi da'ma yuribuk. Dalam kitab ini yuribuk, dalam kitab yang lain da'ma yaribuk, menggunakan fathah yaribuk. Jadi da' ini dalam syarah ini artinya adalah utruk, tinggalkan. Da' artinya tinggalkan. Ma di sini adalah isi mausul, ya, isi mausul yang maknanya adalah alladhi, yang artinya yang. Ma, tinggalkanlah yang. Yuribuk atau yaribuk juga bisa, yang meragukanmu. Ila mala yuribuk atau yaribuk juga bisa. Tinggalkan yang meragukanmu, ya, menuju kepada yang tidak meragukanmu. Dari hadis ini dapat kita ambil sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Tinggalkanlah sesuatu apapun yang meragukan, ya, baik yang diragukan itu kebaikannya atau kejelekannya atau kehalalannya atau keharamannya. Jadi lakukan yang yakin-yakin saja. Bagaimana caranya? Kalau supaya biar yakin, ya istikharah. Makhoba manis takhoroh. Kalau ragu istikharah, supaya ada keyakinan yang mantap. Ya, minta berdoa kepada Allah. Contoh teman-teman akhwat, ya, mungkin ada laki-laki yang ingin melamarnya, meragukan. Kenapa? Karena ya, laki-laki tersebut menyampaikan niat baik dan tujuan ingin menikahinya ketika masih muda, ketika masih usia sekolah. Ini kan artinya sangat-sangat meragukan sekali. Tidak mungkin, ya mustahil. Bisa, tapi mustahil. Kecuali kalau seumpama laki-laki tersebut usianya sudah mapan, kemudian sudah memiliki pekerjaan, lalu membicarakan hal seperti itu, kemungkinannya bisa terjadi. Tapi kalau usianya masih muda, kemudian masih sekolah, kemudian banyak hal-hal yang tidak meyakinkan, malah meragukan, maka lebih baik jangan kita terbuai dengan bujuk rayu yang seperti ini. Kenapa? Karena itu merupakan fitnah, ya. Fitnah masa muda. Sebagaimana disebutkan dalam kitab namanya Jala'ul Afham, syarah daripada Aqidatul Awam,
disebutkan nanti ketika hari kiamat itu, ketika di padang mahsyar, kita tidak akan bubar kecuali akan ditanya dengan 4 hal. Salah satunya apa? An syababih fima ablah, tentang masa muda, untuk apa dia gunakan. Ya, teman-teman rahimakumullah, sahabat hijrah yang mudah-mudahan selalu istiqomah dalam kebaikan dan kajian. Jadi ditanya tentang masa muda. Alhamdulillahnya teman-teman hari ini menghabiskan masa mudanya untuk belajar ilmu agama. Ya, meskipun secara offline atau online, ya tidak masalah. Yang penting niatnya kuat, ya ada niat yang baik di dalam belajarnya untuk mencari ilmu agama Allah, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Jadi seseorang itu akan mendapatkan keberkahan ilmu sejauh mana dan setulus apa niatnya menuntut ilmu. Kalau dia tulus menuntut ilmu, maka perjuangannya juga akan semakin ikhlas, gigih, ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu.